Kembali lagi dengan saya di Mas Eko Obrek Channel. Di sini sebelumnya silahkan kalian tekan tombol subscribe dan like, serta nanti selesai menonton ini silahkan tulis komen di bawah. Kali ini kita membahas trik atau cara servis atau memperbaiki charger HP yang rusak atau bisa dibilang drop atau mungkin malah tegangan over ya, naik. Jadi di sini saya menggambarkan pokoknya saja dimana di dalam charger HP itu yang bagus, charger HP yang bagus itu pasti ada yang pertama optocoupler. Jadi di sini ada optocoupler ya. Nah, optocoupler ini fungsinya untuk mengontrol PWM di sini, apakah ketika di charger itu dipasang di HP atau ditancapkan di HP handphone itu pasti ketika ada beban itu pasti akan drop atau turun tegangan, misalkan tegangan umumnya atau harusnya 5 volt ketika ditancapkan ke HP tinggal 4,5 atau mungkin 4,8. Nah, untuk menstabilkan tegangan supaya tetap 5 volt ketika dipakai atau tidak dipakai itu menggunakan optocoupler ini. Jadi bisa dibilang ini sebagai saklar, bisa dibilang sebagai ajus. Jadi ketika tanpa beban, optocoupler mengatakan atau optocoupler memberikan perintah ke PWM control untuk tidak bekerja dengan keras, istilahnya seperti itu. Bekerja dengan keras, jadi bekerja santai. Kalau kitanya gitu, bekerja santai. Nah, yang kedua, jadi bagian charger HP yang utama, yang kedua itu PWM control. Ini PWM control, dia dapat perintah dari optocoupler. Oke. Jadi sebelum dapat perintah pun sebenarnya sudah bekerja, memberikan suplai ke sini, terus kemudian ini transformator ya. Ini transformator trafo gitu aja, trafo. Nah, memberikan perintah, memberikan tegangan ke sini, itu baru. Jadi ini kalau sudah pernah melihat simbol seperti ini FET ya, simbol FET atau mungkin transistor AC ya, transistor AC atau FET. Dapat perintah dari PWM ini, terus ini transistor atau FET ini masuk ke trafo, kemudian trafo mengeluarkan tegangan. Baru nanti di sini diperintahkan, optocoupler memerintahkan untuk PWM control, kamu harus menyediakan tegangan sekian voltase. Nah, itu dari mana? Dari sini. Ini dioda Zener DZ, dioda Zener ini 5 volt untuk tegangan umumnya charger HP. Nah, dari sini akhirnya optocoupler menyampaikan pesan ke PWM control ini supaya memberikan tegangan naik atau turun tergantung outputannya sini. Kalau outputannya itu
kurang dari 5 volt, otomatis optocoupler memberikan perintah untuk menaikkan input ke sini. Kalau terlalu berlebih, ini memberikan perintah untuk menurunkan. Ya, intinya seperti itu. Terus ini ada resistor 18 ohm ini fungsinya hanya untuk membatasi tegangan aja, supaya tegangan yang masuk ke optocoupler itu tidak berlebihan. Jadi optocoupler berfungsi dengan baik dan tidak cepat rusak. Tapi sebenarnya untuk komponen-komponen di dalam charger HP itu sebenarnya banyak. Cuma ini saya gambarkan apa istilahnya, pokoknya saja. Ya, di sini ada kapasitor. Kapasitor ini umumnya 220 mikrofarad 10 volt ya, 10 volt. Di sini ada dioda. Dioda ini ada yang 1 ampere, ada yang 2 ampere. Terus di sini trafo, ini bagian sekunder, bagian primer. Nah, bagian primer. Nah, di sini kalau kita mau memperbaiki atau menservis charger handphone, yang pertama itu kita mengecek dioda. Dan sebelum dioda biasanya itu ada resistor pengaman, atau fuse ya, atau fuse. Jadi dari pabrikan itu ada 2 jenis, ada yang pakai resistor, ada yang pakai fuse ya, ada yang pakai fuse. Nah, setelah masuk tegangan listrik 220 masuk ke dioda banyak arah, di sini menjadi 360-an volt lah, 6 volt DC. Nah, kalau masuk sini kan 220 volt AC ya, 220 volt AC masuk sini, keluar dari sini 360 volt AC DC ya, DC. Nah, dari sini BWM kita cek aja diodanya dulu. Kalau dioda oke, normal, kita cek dengan multitester. Di sini keluar 360 berarti aman. Baru masuk ke PWM, bagian PWM kontrol. PWM kontrol kita lakukan pengecekan. Apakah di sini outputnya ada atau tidak. Kalau output ada tapi voltase dari trafo tidak keluar, itu kita cek diodanya ini dulu. Dioda pertama, terus untuk kapasitornya juga, karena kapasitor itu kalau rusak itu bisa malah jadi short ya, malah jadi menyambung, jadi bisa malah jadi konslet. Kemudian dioda zener kita cek, kita lepas, kita cek apakah dia diukur bolak-balik dengan 1K atau 10K, apakah nyambung atau tidak. Kalau dibolak-balik nyambung berarti rusak. Dah gitu aja. Kemudian untuk optocoupler kita tidak bisa mengecek kecuali hanya dengan apa istilahnya 1 kosong atau istilahnya nyala atau tidak. Nah, itu menggunakan multitester, itu diukur dengan menggunakan DC ya, DC 380 atau DC kalau ada yang 1000 atau mungkin lebih nggak masalah. Itu kita cek bolak-balik ya, merah sini, hitam sini, dan sebaliknya. Kalau dibolak-balik itu naik atau ada tegangan, berarti optocoupler ini bermasalah atau mungkin di PWM-nya. Nah, kalau kita mau ngecek ini, kita cek PWM dulu, harusnya sudah oke, atau PWM tidak ada masalah baru ngecek optocoupler. Oke.
keluhan di lapangan itu banyak charger itu drop, jadi dipakai ngecas itu bisa tapi tidak bisa 100%. Nah, itu kemungkinan besar itu di sini. Kemungkinan besar di sini di kapasitor. Ini plusnya keluar ini ya. Plus ini min keluarnya ini. Jadi bisa disimpulkan kalau drop itu pertama yang dicek ini atau langsung dilakukan penggantian. Pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Ya, itu drop. Jadi drop itu bisa jadi optocoupler ini tidak dapat perintah dari bagian sini, akhirnya tidak memerintahkan sini ya, karena tidak dapat perintah dari sini. Oke. Kemudian kalau kerusakannya itu tidak keluar tegangan sama sekali, itu tadi di awal ngeceknya ini PWM kontrol, terus fadnya ini, fad kita lepas, kita ukur, kita cek apakah konslet atau tidak. Kemudian kalau sudah ini dicek kok tetap tidak bisa keluar, nah, berarti kerusakan pada trafo. Intinya trafo ini jarang rusak atau hampir tidak pernah rusak, karena sebelum rusak ini biasanya yang rusak ya fadnya ini atau PWM kontrolnya ini. Itu kalau kondisi mati ya. Kalau dipakai ngecas atau mungkin kalau saudara-saudara mengukur sebelum dipakai ngecas, diukur kok 5 volt lebih, mungkin 7 volt atau mungkin 9 volt, itu pernah ada seperti itu kerusakannya pasti di sini. Dioda zenernya ini itu pasti rusak, karena dioda zener ini fungsinya untuk penahan atau penstabil atau adjust bagi optocoupler ini, supaya optocoupler ini menyarankan atau memerintahkan PWM kontrol supaya mengeluarkan 5 volt itu ya. Mungkin dari situ sudah paham. Kalau ada yang belum paham, silahkan komentar di bawah, mungkin saya bisa membantu dari saudara-saudara yang pernah membongkar charger HP ya seperti ini. Nah, charger HP di pasaran tuh banyak jenis atau banyak model. Kalau bawaan handphone dari pabrikan pasti pada dasarnya seperti ini. Tapi kalau beli di lapak-lapak atau di toko-toko pada umumnya itu biasanya ya penting bisa dipakai. Yang sering saya bongkar tuh keluarnya, saya beli charger HP di sana tapi dipakai ngecas tidak bisa. Setelah dibongkar ternyata isinya ya cuma dioda penyarah, PWM kontrol, fad, trafo, dioda, kapasitor, dah itu aja, tanpa optocoupler. Jadi rata-rata voltasenya itu lebih dari 5 volt, mungkin 5,8, 5,7, 5. Yang pasti kalau tanpa optocoupler itu pasti 5 volt ke atas. Karena apa? Dari pabrikan sudah diset seperti itu fungsinya atau dikandung maksud supaya nanti ketika ditancapkan pada handphone itu tidak drop atau tegangan tidak turun di bawah 5 volt ya. Jadi paling tidak ketika ditancapkan dia berhenti di 5 volt. Makanya ketika dicek 5 volt, 8, 5 volt, 7 atau mungkin 5 volt, 9.
Tapi alangkah baiknya ketika kita membeli charger kita cek terlebih dahulu, karena banyak IC charger pada handphone rusak itu gara-gara charger yang tidak recommended atau tidak sesuai aturan ya. Mungkin itu dari saya, terima kasih.